Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada pernah terbilang. Diberikan kita titian untuk menyeberang, diberikan tali kita untuk berpegang. Tuhan yang memberikan rahmat malam dan siang, memberikan kita kesempatan serta waktu yang luang untuk bersama-sama hadir dalam acara Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Siak yang alhamdulillah dipimpin langsung oleh PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Salam dan salam kata melantun kepada baginda Nabi yang santun, mudah-mudahan safanya kelak akan turun di kala masa la yadfa'u malun wala banun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qari'ah Khairun Nisa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum ridha Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan camat Kecamatan Sungai Mantau. Kami jemput dengan hormat Bapak Muhammad Darwis Esos MIP, dipersilakan. Pada kesempatan ini kami juga melaporkan kepada Pak Sekda bahwa kami Kecamatan Sungai Mandau
telah melaksanakan Pramusrembang pada tahun 2025. Kami dahulu selesai Pak Sekda. Kami sudah merangkum juga semua kegiatan-kegiatan dan usulan untuk tahun 2020. Dan juga kami telah sebagai kampung telah merealisasi juga pembangunan yang untuk tahun 2025. Tapi belum semua kampung sedang pelaksanaan kegiatannya. Mana juga ada yang tertunda dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing kampung. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih aman dan kondusif. Dan juga kesempatan ini kami telah melaksanakan kemarin penanaman jamu serentak itu sama Pak Polsek juga dengan Pak Andramil juga, yang lokasinya ada di perkebunan PT Sir. Alhamdulillah kemarin ada tumpang sari dengan perusahaan tersebut. Nah, pelaksanaan untuk kegiatan dari program dari Pak Presiden Republik Indonesia. Dan juga kami di sini mungkin Pak Sekda kami bermohon ya Pak. Cuman kami berapa Januari atau bulan Februari kemarin kami masukkan permohonan ke Pak Bupati untuk menyamalan berapa Geleger. Memang kalau kondisi jalan kami ini kalau dari Bukderin arah ke Tumang kami tak apa bisa dibantu arah RPP. Cuma kalau dari jembatan ini arah ke Gunung itu Pak, kami kan kalau Narabadi menunggu orang panen dulu Pak, baru dia mengerjakan. Kadang-kadang kami ini di kecamatan dan juga dari Pak Pukulu ini ada bersemarahan dengan perusahaan. Tapi gimana lah, nama tangan meminta di bawah. Bagaimana caranya dilakukan? Memang kemarin dari Pak Bupati dibantu juga Pak Geleger. Tapi kami kali ini bermohon juga Pak kalau bisa dibantu lagi Pak. Kalau surat bisa kami siapkan untuk pelaksanaan perbaikan jalan menuju dari Sungai Mandal menuju ke Gunung Papua. Karena kalau musim hujan ini Pak ibaratnya memang didatarkan, tapi musim hujan dia keluar lagi Pak. Kena injakan tonasi mobil yang lewat. Karena kalau kami lewat sana seperti jalan kereta api. Nah itu dia. Kami ini tak henti-hentinya Pak bermohon kepada Pak Bupati melalui Pak Sekda dan juga perusahaan yang ada di Kecamatan Sungai Mandal Pak. Kadang-kadang Pak saya di sana itu kalau dibilang salah satu sub PT Arabadi itu Pak Camat itu pengawas jalan untuk PT Arabadi katanya. Nah itu dia. Tapi kemana lah? Yang kebaikan bersama kami dengan Pak Pengulu sama-sama kita Pak kita perkuatkan surat lagi dia. Apapun bahasanya selagi itu positif biarkan aja. Apa yang terjadi terjadilah. Jangan dipikirkan lagi. Yang penting bisa kita laksanakan sama-sama. Mungkin itu Bapak Sedra yang sampaikan. Mudah-mudahan ini kami minta lanjut juga. Dan juga apabila perkataan ucapan saya tidak berkenan pada Bapak, Ibu, Abang kami, orang tua kami yang ada di sini saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati sekalian, pada kesempatan ini kami menyambung silaturahim daripada Bapak Bupati Siak. Tujuannya adalah kita bersilaturahim bersama. Karena kalau tidak dalam bulan suci Ramadan ini jarang kita dapat bertemu muka dalam satu kelompok besar seperti ini. Oleh karena itu harapan Pak Bupati sangat besar sebenarnya untuk dapat hadir bersama kami. Ingin didengarkan keluh kesah daripada masyarakat yang tadi sudah dikumandangkan oleh Pak Camat. Ya, Pak Camat, kami pikir Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin Pak Camat sudah sampaikan surat kepada Pak Bupati, ada baiknya diulangi lagi atau surat itu dikopi dan di-share, nanti di-sharekan ke kami. Kami coba untuk sampaikan kepada Kepala Dinas PU atas izin kepada Pak Bupati, kiranya dapat lebih memperhatikan sesuai dengan apa yang diminta.
Bapak dan Ibu, kita tahu sifat manusia ini kadang-kadang lupa. Tapi yang terjadi di siang ini Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa tahun 2024 kita mengalami keadaan ekonomi nasional yang tidak baik-baik saja. Kemudian tahun 2025 ini ditandai dengan, ini sampai kepada penghulu nih, tahu nih, penghulu paham bahwa ada tunda bayar istilahnya kan Pak. Per 15 Desember 2024 yang lalu, pemerintah pusat masih menyurati kita bahwa duit itu akan ditransfer ke Riau dan ditransfer ke Siak. Ini masalahnya bukan Riau, bukan Siak saja, tapi seluruh Indonesia. Duit itu per 15 Desember masih diiming-imingi bahwa akan keluar. Maka tak sempat kita Pak, kalau dia memberitahu bahwa bulan Oktober bahwa duit tak ada, kita akan cut beberapa pembangunan gedung, jalan, semenisasi, jembatan, gorong-gorong. Akan kita, ini jangan buat dulu, duit belum tahu ada. Tapi dari pusat masih mengatakan bahwa duit itu akan ditransfer. Karena di ujung tahun itu tidak datang duit, maka yang pembangunan tadi gorong dah siap, jalan dah mulus, rumah sekolah dah ada, dah dibangun, tak dapat dibayarkan. Itulah namanya tunda bayar. Akibatnya sampai saat sekarang ini, saya selaku PLH pelaksana harian Sekda mendisposisikan keadaan terkini untuk kan utang-utang itu namanya Pak, utang DPU, utang di Dinas Perhubungan, kemudian utang di OPD lain, sehingga harus di review dulu berapa sebetulnya utang nih. 175 juta, 246 juta sebetulnya sesuai dengan progres yang sudah dilaksanakan. Betul tak rumah sekolah itu jadi? Jadi berapa semuanya? Oh 236. Berarti direview dulu, baru kemudian kita akui sebagai utang itu nanti. Oleh karena itu akan dirubah Pak. Bagaimana caranya? Apa yang sudah kita rencanakan tahun 2025 karena lengkap begitu Pak, dan disusun sejak bulan Oktober 2025 sekian duit kita, pembangunan ini itu. Ternyata harus kita rubah semester pertama ini untuk membayar yang sudah bayar tadi. Dirubah. Bagaimana caranya supaya sesuai dengan ketentuan? Perencanaan kita bangun ini, bangun itu, lelang ini, lelang itu, tunda Pak. Digeser menjadi kita bayar yang tadi. Ini dalam proses pembayaran, dalam proses administrasi. Akibatnya apa Pak? Apa yang Bapak rencanakan dari Sungai Mandau agak susah rasanya kita bisa. Selanjutnya kita ikuti bersama tausiah agama sekaligus doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Gus Rabito Alam Hadi Faisal SHI MH, dipersilakan. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita keluar dari rumah, kita bekerja, ya Pak. Ini kalau orang di Sungai Mandau nih banyak berkebun, ya Pak, atau nelayan, mancing ikan. Nah, keluar, yang penting kita bergerak. Dan jangan sampai Ramadan ini menjadi batasan alasan kita untuk tidak berbuat. Pak, Bu, Ramadan ini puasa apa, Bu? Puasa wajib. Betul enggak Pak? Suka tak suka kita harus puasa. Jadi jangan pula kita ini tak puasa mengalaskan pekerjaan.
Nih Pak, jangan sampai, saya kadang-kadang sedih melihat tukang, misalnya di pesantren kami, di pesantren Jabal Nur, disuruh kerja bulan puasa, dan disuruh tak kerja, mau kerja, biar ada pemasukan. Tapi saya tengok Allah kerja, ya Allah, mau saya tegur, macam mana kerja panas-panas? Jangankan orang tua awak tuh mungkin sama, bekerja panas tukang, tapi dia tak bekerja tak dapat duit. Dilema kadang-kadang saya Pak. Nah tapi ini sebetulnya harus kita siasati. Kalaupun kita harus bekerja, bagaimana pekerjaan itu jangan sampai membuat kita tidak puasa. Karena dalam Al-Quran itu tadi tak ada yang dibaca anak tadi itu. Yang ada au kuntum ala maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ustaz Rizki, ada tak alasan kalau mencari bekerja? Kalau kita sakit, nah boleh tak puasa. Kita dalam perjalanan boleh. Ibu-ibu yang menyusui, nah, pilihan. Nih anak nih tak keluar susu tuh, nah, tersodak dia, lebih baik tak puasa. Tapi kalau kita yakin bahwa kita puasa bisa sambil menyusui, silahkan puasa. Apalagi sedang hamil. Tapi kalau pekerjaan, ini saya sering sampaikan, apapun profesi kita di sini Pak, jangan dijadikan alasan bekerja untuk tidak puasa. Karena puasa itu wajib Pak. Puasa Ramadan ini wajib. Kadang-kadang kami di Kadis, mohon maaf, ini yang apa profesi santai, tahu kita orang Islam tapi merokok, santai. Banyak yang menganggap ya kalau tak puasa emang kenapa? Padahal dia Islam, bahwa puasa ini adalah rukun Islam. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah ibadah. Ketika rukun itu tidak terpenuhi, maka ibadah itu menjadi tidak sah atau ibadah itu menjadi batal. Maka tidak main-main yang tidak puasa nih Pak. Kalau kita tahu dia orang Islam tidak puasa, segera kita kasih tahu yang lembut. Engkau tak puasa, engkau tak puasa. Atau siapalah yang perlu ini Pak Ketua Alam. Saya tadi tak menyapa satu-satu, tapi yang saya tahu saya tegur. Nah, ini peranan dari orang tua kita. Biar orang tua kita yang menegur. Miko kalau udah mau balik, tapi kalau anak kecil bisa gitu marah-marahkan, makan es krim ya biarkan aja. Kadang-kadang orang tuh puasa setengah hari pula. Nah, anak saya ini TK udah mulai puasa setengah hari. Padahal tak ada puasa setengah hari itu. Nah, masa azan zuhur buka puasa, bukan azan maghrib. Nah, tapi tak apa-apa untuk belajar. Tapi kalau dia udah balik, apalagi kumis udah mengeras sebelah, udah pemuda, apalagi rambutnya udah memutih, masih tak puasa, itu memang perlu diusap tongkoknya tuh. Nah, kita kasih tahu Pak, kasihan kita sama dia Pak. Kenapa? Karena tak jelas lagi Islamnya tuh. Berarti dia tidak menyempurnakan Islamnya, tak dipenuhi rukun kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Jadi ini sebetulnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di lingkungan kita mereka ringan-ringan saja tidak berpuasa. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, insya Allah puasa ini kita akan banyak hikmah yang kita dapat. Salah satunya ini tadi Pak Fauzi Asni, ini kan biasa sekarang kalau medsos nih kita ada yang tahaddusan binikmah. Kita share-share syiar itu. Saya perjalanan saya live Facebook. Ini kalau dia berteman sama saya, sambil saya menyampaikan tausiah di perjalanan, saya bilang bahwa Ramadan ini sebetulnya ajang kita untuk mempererat silaturahim. Kalau kita tak safari Ramadan ini, jumpa kita satu waktu nih Pak. Saya ini sebetulnya banyak keluarga kata mak saya di Sungai Mandau. Saya ini kalau emak saya orang Melayu, tapi kok Ustaz dipanggil Gus? Nah itu tadi, bapak saya orang Jawa. Nah, bapak saya mendirikan pondok pesantren Jabal Nur Kiai. Biasanya anak Kiai itu dipanggil Gus. Nah, ini kalau kebiasaan orang Jawa. Jadi jadilah saya dipanggil Gus, Pak. Orang Melayu yang dipanggil Gus itu saya lah. Itu kalau di Perinci Kanan banyak Gus-Gus, memang orang Jawa tulen. Ini Ustaz Saparis Pak Sukijo. Tak mau manggil kita, sama sama saya orang Bali Pungut tuh, masih keluarga mak saya tuh. Hah, pilo pulang kok dipanggil Gus? Pak, gitu. Tuh Ustaz Samparis tak mau manggil saya Gus, dia tahu saya orang Melayu. Nah, lupa dia kalau bapak saya orang Jawa.
Jadi pertama, saya tak mau dipanggil kiai, walaupun saya ini sekarang pimpinan Pondok Pesantren Jabal Nur, meneruskan perjuangan almarhum bapak saya Kiai Haji Muhammad Ali Muhsin. Ini kalau orang tua tahu nih, Pak Ketua Alam tahu. Oh, iya, menantunya Pak Khalifah Zakaria. Nah, itu kalau di Kandis, kakek saya tuh guru mursyid Tarekah Naksabandi. Nah, Khalifah Zakaria. Itu ada rumah suluknya di Kandis. Ini anak dari Syekh Imam Sabar, Imam Sobar Al-Khalidi An-Naksabandi. Ini salah satu imam Masjid Sultan Siak yang ditugaskan Sultan Siak melalui biskuit untuk menyebarkan Islam ke Mandau Perairan dan Mandau Daratan. Mandau Perairan inilah di Sungai Mandau, ada di sana tuh ada di Beringin, Desa Beringin, kemudian Balai Pungut. Mandau Daratan tuh di Kades, kemudian di Duri. Jadi bagi saya Sungai Mandau ini tak asing. Bagi saya kampung saya juga, walaupun saya jarang ke sini, ini sederetan ke arah Balai Pungut. Dulu jalurnya sungai. Dulu tak ada Pak Darwis. Memang tak ada jalan tuh, orang pakai sampan. Nah, inilah sekarang jalan darat. Memang harus kita butuhkan, lebih singkat lagi. Nah, jadi keluarga kami pun banyak, katanya ada yang di Muara Kelantan, Sungai Selodang ini di sebelum jembatan tuh. Nah, kalaupun ada ketemu hari ini, inilah silaturahim kita. Alhamdulillah, safari Ramadan bertemu bermuhajahah. Kita ini berkumpul dalam satu tempat di masjid kita An-Num nih kan? Ada saya tengok An-Num apa An-Naum? Kalau An-Naum itu baru inilah masjid ada namanya An-Naum, masjid tidur. Mudah-mudahan tidak jamaahnya yang di dalam itu tidur. Sengaja saya tadi sholat agak cepat. Itu kalau tadi itu ala kami di pesantren Jabal Nur itu 23 rakaat. Cuman agak lebih cepat lagi kalau perlu satu napas. Apa tuh perlu tadi itu? Bisa saya buat satu napas bisa tuh. Nah, cuman kan kasihan pula cepat-cepat. Nah, tapi tak secepat ini Jawa tuh tak ada tumak ninah itu. Nah, salah juga kan. Nah, tapi mudah-mudahan di kampung-kampung nih kalau memang ada yang masih bisa bertahan 23 bagus. Cuman tengok kalau jamaahnya banyak pula yang udah asam urat, sakit pinggang, pengapuran. Nah, itu tengok perhatikan. Ya. Nah, insya Allah sholat tarawih ini sholat yang santai. Ini udah keluar makanan kita nih. Ini hanya di Indonesia nih. Hanya di Indonesia yang ada safari Ramadan, ada kultum Ramadan. Kalau di Mekah Madinah langsung sholat. Itu jusnya panjang-panjang, satu malam satu jus minimal. Tapi karena kita memahami sholat tarawih itu sholat apa, Bu? Sebetulnya tak ada nama. Ya, kalau sholat tahajud, wa minal laili fatahajjad. Fatahajjad itu memang sholat bertengah malam. Sholat tasbih ada, sholat mutlak punya nama. Sholat tarawih ini sebetulnya adalah sholat di malam Ramadan. Kita kan disuruh siang-siang berhaus-haus dahaga, berlapar-lapar perut. Malamnya kita syahrul qiyam, disuruh menegakkan. Harus tegak nih Pak. Entah apanya yang tegak aku tak tahu. Pokoknya tegak lah malam-malam ini. Ya itu tegakkan gitu, sholat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara Safari Ramadan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Saya selaku pembawa acara undur diri, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.